Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga dirahmati dan dalam maghfirah Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia sungguh sangat sempurna. Dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, tidak ada sedikit pun yang diragukan dan tidak ada yang kurang. Di antara kesempurnaan umat manusia di dalam pribadi manusia, baik secara atau pula baik secara lahiriah atau pula batiniah, di dalam pribadi umat manusia terdapat rasa cinta dan terdapat rasa benci. Keduanya selalu beriringan. Di mana ada rasa cinta, di situ ada rasa benci. Di mana ada rasa benci, di situ pula ada rasa cinta. Jadi seseorang yang dicintai oleh orang lain siap-siap dibenci sama orang lain. Begitu pula seseorang yang dicintai orang lain siap-siap pula akan dibenci oleh orang lain. Cinta dan benci selalu beriringan. Di mana ada cinta, di situ pula ada benci. Ternyata antara cinta dan benci, keduanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia yang tidak terhingga. Berbicara soal cinta berbeda dengan kasih sayang. Kenapa? Orang yang punya cinta belum tentu dia memiliki kasih sayang. Tetapi sebaliknya, orang yang punya kasih sayang sudah pasti di dalamnya adalah cinta. Cinta datang satu saat, cinta datang satu ketika, cinta datang kadang tidak diundang, cinta pula datang hari ini dan esok terkadang hilang. Kenapa? Cinta menggebu di dalam jiwa, saat itu pula cintanya akan hilang. Berbeda dengan kasih sayang. Kalaulah kasih sayang datang dari sanubari, datang dari hati nurani, datang dari hati yang dalam, penuh dengan kasih sayang dan tidak akan hilang selama-lamanya. Kenapa? Karena penuh dengan kasih sayang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta, karena memang cinta itu datang secara tiba-tiba. Terkadang pula cinta itu datang menggebu, datang tidak diundang, datang seketika. Maka cinta yang baik, cinta yang sempurna, cinta yang sungguh sangat luar biasa dalam diri umat manusia, bukan cinta yang berlebihan, tetapi cinta yang sederhana saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagidoka yauman ma. Cintailah apa yang engkau cintai dengan sederhana saja, siapa tahu esok hari akan menjadi musuhmu. Wahbib habibaka haunama wabgid bagidoka haunama asa ayyakuna habibaka yauman ma.
Bencilah apa yang kamu benci dengan sederhana saja. Siapa tahu esok hari yang engkau benci akan menjadi kekasihmu. Ternyata di dalam pengendalian cinta atau pula di dalam pengendalian benci, bukan benci yang melampaui batas sehingga kita puas di dalam emosi meluapkan nafsu kita. Bukan cinta yang melampaui batas sehingga dalam diri kita merasa puas karena dalam diri kita sudah terlampaui dalam nafsu kita. Antara cinta dan benci yang baik dan yang sempurna. Cinta dan benci dengan sederhana saja. Kenapa? Karena pemikiran kita selalu berubah. Hati kita pun selalu berubah. Hari ini ada rasa cinta, besok ada rasa benci. Hari ini ada rasa benci, besok pun ada rasa cinta. Antara cinta dan benci, pengendaliannya dengan sederhana saja. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta dan benci memiliki keseimbangan adalah iman. Kenapa? Cinta dan benci merupakan emosional kehidupan, datang yang menggebu. Terkadang manusia itu sendiri di luar kontrol. Sehingga cintanya berlebihan, bencinya pun dia berlebihan. Sebaliknya iman merupakan pengendali rem dalam kehidupan umat manusia. Iman pondasinya adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan sandaran kehidupan, di dalamnya menata kehidupan umat manusia, mana kita harus berbicara benar, mana pula kita harus berbicara salah. Mana kita harus dalam diri kita mempertahankan keimanan kita dengan yang baik, tetapi sebaliknya mempertahankan cinta pula cinta yang baik dan benci pula benci yang baik. Dasarnya adalah keimanan. Umat manusia yang memiliki rasa cinta atau pula dia memiliki rasa benci, tidak memiliki dasar keimanan, maka akan tumbuhlah cinta-cinta buta. Kalau sudah datang cinta buta, maka cintanya pun akan mati. Kalau sudah datang cinta mati, maka cintanya pun dia itu akan menjadi cinta yang dosa. Tetapi sebaliknya, cinta dan benci didasari dengan keimanan, kesemuaannya dikendalikan dengan keimanan, maka cinta akan menjadi amal ibadah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, man ahabba lillah, wa abghadu lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, istakmalal iman. Man ahabba lillah, siapa yang cinta lillah karena Allah, wa abghadu lillah, dan benci pun karena Allah, wa a'ta lillah, ia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, mencegah, menghindar, mencegah lillah karena Allah, faqad istakmalal iman, maka ia telah sempurna keimanannya. Berarti keimanan umat manusia yang di dalamnya terdapat cinta dan benci, dan cinta benci merupakan karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin akan dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Ukurannya hanyalah satu, karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, ia memberi karena Allah, begitu pula dia mencegah, menjauh, menghindar karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah orang yang sempurna imannya. Kesempurnaan iman seseorang didasari semua karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa kata pribadi, bukan apa kata diri, atau pula bukan karena kepuasan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta dan kasih sayang tentu
jauh berbeda. Orang cinta belum tentu ada kasih sayang. Orang yang kasih sayang sudah pasti ada di dalamnya cinta. Misal, ya kita melihat tayangan di sana ada orang yang kita kagumi. Ada orang yang kita kagumi. Terus kita mengatakan cinta. Nah, di saat kita mengatakan cinta, hanya sebatas cinta. Apakah dia tahu kita atau tidak? Apakah dia perhatian kepada kita atau tidak? Tetapi kita ada rasa cinta. Tetapi esokan harinya, cinta itu akan hilang. Jadi kalau kita perhatikan, misal kalau kita perhatikan di alun-alun, di alun-alun. Kalau di Kota Serang, di Kepandean. Kalau di Cilegon, di Lingkar Selatan. Mungkin di daerah-daerah lain pun banyak. Banyak perempuan yang menawarkan diri, menjajahkan diri. Mungkin bahasa lainnya, perempuan jual diri. Si laki-laki saat nyari si perempuan yang jual diri ini, perempuan yang menjual diri pasti cari yang cantik, cari yang bagus. Ketemulah yang cantik dan bagus, dia datang rasa cinta, hanya sebatas rasa cinta. Sesudahnya meluapkan rasa cintanya, kekagumannya, mungkin dia rasa cintanya, dia bayar dan dia pergi, hilanglah rasa cinta itu. Berarti cinta datang seketika dan datang saat itu pula. Cinta akan sirna dan cinta akan hilang. Tidak ada cinta yang abadi. Dapat kita gambarkan lebih jauh berkaitan antara cinta dan kasih sayang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada sepasang kekasih. Sepasang kekasih sedang dimabuk cinta. Subhanallah. Siang malam selalu berdua, ketawa ketiwi berdua. Dia dimabuk cinta. Serasa dalam hidupnya hanyalah milik berdua. Orang lain semua tidak ada. Dunia serasa miliknya. Yang lain hanya sebatas dia itu ngontrak. Sepasang kekasih sedang dimabuk cinta. Kemana berdua, siang malam berdua. Kuburan pun terasa indah. RT RW terkadang marah mengingatkan, tidak pernah dia dengarkan. Nasihat orang tua diabaikan bahkan dilupakan. Betapa indahnya orang dimabuk cinta. Sepasang kekasih remaja. Lama-lama waktu si perempuan ini yang dimabuk cinta hamil di luar nikah. Akhirnya si perempuan ini minta pertanggungjawaban kepada laki-laki. Mas, apa? Saya sekarang hamil. Lah, terus mana pertanggungjawabanmu? Lah, saya kan hanya sebatas cinta. Akhirnya si laki-laki ini pergi entah kemana, meninggalkan perempuan. Di dalam gambaran ini berapa banyak orang yang dimabuk cinta? Berapa banyak orang yang mereka rasa ada rasa cinta? Begitu meluapkan rasa cintanya, si perempuan ini hamil dan ditinggalkan. Jauh, sungguh sangat luar biasa. Betapa banyaknya perempuan sekarang ini, dia hamil di luar pernikahan, hamil punya anak tetapi tidak punya bapak. Saat si perempuan ini meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki, malah laki-laki ini pergi entah kemana, meninggalkan dan tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena perempuan ini yang dimabuk cinta, laki-laki yang ada hanya sebatas rasa cinta. Begitu cintanya terlampiaskan, si laki-laki ini hilang entah kemana, tidak bertanggung jawab karena ada hanya sebatas rasa cinta. Berbeda dengan kasih sayang, dapat kita gambarkan bagaimana gambaran seseorang yang memiliki kasih sayang.
ada seorang perempuan, mungkin bisa katakan perempuan ini primadona, bintang desa, ayu menawan, pujaan hati, semua orang membicarakannya, anggun sungguh permata, cantik sungguh jelita luar biasa. Tetapi terkadang nasib tidak disangka, walaupun cantik, suaminya terkadang biasa-biasa saja. Badan, mohon maaf ini gambaran saja, hitam. Hidungnya pun ya mending pas-pasan, pesek. Udah tingginya pun di bawah standar alias pendek. Pecis kayak buntelan hidup. Tapi yang namanya kasih sayang, justru kekurangannya seseorang, mungkin mata tidak bisa melihat, mungkin kaki tidak bisa berjalan, mungkin tangan pun tidak bisa memegang, tetapi dengan kasih sayangnya, kekurangannya justru menjadi kelebihan kasih sayang yang sungguh sangat luar biasa, yang tidak bisa dihilangkan. Si perempuan ini yang kita anggap sangat luar biasa, cantik, indah, menawan, memiliki kasih sayang kepada suaminya luar biasa. Sampai-sampai orang kampung ngomongin, kok ini si teteh, si ibu musibah amat. Cantik, tapi suaminya sudah begitu sakit lagi. Tapi penuh dengan kesetiaan, merawat dan penuh dengan kasih sayang. Punya anak 3, ya karena suaminya sakit-sakitan, dia terus merawatnya. Ajal sudah menentukan, suaminya pulang ke rahmatullah. Akhirnya si perempuan yang cantik ini terdapat status janda karena ditinggal suaminya pulang ke rahmatullah. Lama-kelamaan dapat 5 tahun sampai 10 tahun, masyarakat bertanya, teh, iya, ditinggal suami, wafat sudah lama, iya, apa enggak kepengen nikah? Enggak tahu, tidak terpikir. Loh, ibu, teh, kenapa tidak terpikir? Saya kalau ingat laki-laki yang ada dalam diri saya, ingat ke bapaknya si anak. Bukan apa-apa, selalu ingat ke bapaknya si anak. Lah, terus keputusannya enggak mau menikah. Kayaknya saya tidak akan menikah. Kenapa? Karena saya selalu ingat sama bapaknya si anak. Saya sangat kasih sayang, penuh cinta dan kasih sayang kepada bapaknya si anak. Bapaknya si anak. Padahal kalau kita banding-banding, apa kelebihan dari suaminya? Kalau dicari kelebihannya, tidak ada kelebihannya. Tapi seorang perempuan bertahan dalam hidupnya, menjadi seorang janda dengan anak 3, sampai dia umur tua, tidak mau menikah, mempertahankan cinta dan kasih sayangnya, teringat kepada suaminya. Padahal tidak ada kelebihan pada suaminya. Kenapa terus mempertahankan dalam hidupnya? Karena di dalam dirinya tidak ada rasa cinta. Yang ada adalah kasih sayang. Betul? 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 Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki yang ada cinta bukan kasih sayang. Buktinya istri meninggal belum juga 40 hari. Belum juga 40 hari sudah larak-lirik depan, kanan, belakang, kiri, semua. Baru juga kubur pun belum mengering, sudah mengucapkan qabil tuh. Kenapa? Karena yang ada cinta bukan kasih sayang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimanapun umat manusia, cinta ini tidak akan bisa hilang. Karena cinta memang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang sungguh sangat besar. Cinta bisa menjadi amal ibadah, begitu pula cinta bisa menjadi dosa.
Cinta bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjadi cinta bisa kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bentuk cinta yang ada dalam diri jiwa umat manusia. Yang pertama, cinta bisa menjadi amal ibadah. Bagaimanakah cinta yang menjadi amal ibadah? Dalam diri umat manusia ada rasa cinta, pengendaliannya adalah iman. Bagaimanakah dalam diri kita cinta menjadi amal ibadah, pengendaliannya adalah iman? Di saat umat manusia sedekah, harta yang ia kumpulkan, harta yang ia miliki, semua yang ia miliki tidak pernah berpikir apa-apa, diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada fuqara, membantu sosial, anak yatim, dermawan kepada masyarakat. Begitu pula hidupnya, apa yang ia miliki berikan untuk kepentingan manfaat orang lain. Saat ditanya, kenapa harta yang begitu banyak diberikan orang lain? Saya cinta kepada Allah. Bukan cinta kepada masyarakat, tetapi pada dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta karena Allah, di dalamnya terdapat pada keimanan, maka semua cintanya ini akan menjadi amal ibadah. Kalau cinta menjadi amal ibadah, maka akan menjadi pahala. Cinta yang sudah menjadi pahala menjadi kekasih Allah. Orang yang cinta karena Allah menjadi kekasih Allah akan jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selalu akan menjadi pujian kekasih Allah, dan orang yang dipuji menjadi kekasih Allah akan ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah. Begitu pula orang yang punya jabatan, subhanallah. Terkadang kalau kita perhatikan, ini kan oknum. Ada seorang anggota polisi, anggota tentara, padahal jabatannya baru kopral. Jabatannya mungkin hanya jabatan paling rendah, tapi petang-tang peteng-tengnya, Masya Allah, ke masyarakat galak banget. Kenapa? Karena yang ada cinta pada jabatannya. Begitu pula pegawai negeri, abdi masyarakat, mereka politikus yang menyandang berbagai macam jabatan, sombongnya minta ampun. Tapi terkadang pula kita lihat banyak, bukan satu, bukan dua, banyak pegawai negeri jabatan eselon, begitu pula gubernur, bupati, ada pula jenderal, jenderal polisi, jenderal tentara. Subhanallah, hidupnya bermasyarakat. Pintunya pun terbuka. Tidak pernah membatas dalam dirinya hidupnya. Selalu di dalam jabatannya hanya untuk kepentingan orang lain. Membantu masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Subhanallah. Begitu ditanya, Pak, betapa dekatnya dengan masyarakat, padahal Bapak seorang jenderal, Bapak seorang pejabat publik figur, Bapak orang hebat. Jawabannya, apalah arti jabatan? Semua yang saya korbankan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hidup di dalam keluarga. Terkadang awal hidup dalam keluarga, subhanallah, penuh dengan pesraan kenikmatan. Tetapi sebaliknya, rumah tangga 10-20 tahun, dia lupa. Terkadang emosional yang ada mementingkan diri sendiri. Lupa terhadap dirinya. Padahal semua pengorbanannya, seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami, kesemuaannya
itu merupakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apapun bentuknya di dalam hidup ini, pengorbanan kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar keimanan, maka cintanya akan menjadi amal ibadah. Yang kedua, cinta yang mendatangkan kemusyrikan. Bagaimanakah cinta yang mendatangkan kemusyrikan? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, cinta yang mendatangkan kemusyrikan, dia cinta melebihi apa yang ia cintai, melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya dasarnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebaliknya ini cinta kepada yang kita cintai melebihi segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala disampingkan. Misal kita cinta kepada suami kita, melebihi segalanya cinta kepada suami kita. Hidupku untuk suami, pribadiku untuk suami, segalanya untuk suami. Allah dilupakan. Cinta kita kepada suami ini mendatangkan kemusyrikan, karena suami dianggap Tuhan. Begitu pula sebaliknya cinta kita kepada istri. Kita cinta kepada harta. Kalau kita perhatikan banyak di antara saudara-saudara kita yang cinta terhadap harta, dia bekerja. Ingin menjadi orang kaya, dia bekerja siang dan malam. Terkadang siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, banting tulang, peras keringat, putar otak, berbagai macam cara untuk mengumpulkan harta. Begitu harta didapat, terus harta dipuja. Harta terus dia damba-dambakan, cinta kepada harta, cinta dirinya kepada harta, cinta kepada harta mendatangkan kemusyrikan. Padahal harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya cinta kepada harta itu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat lebih jauh, yang memiliki jabatan, pangkat, kedudukan, kemewahan, dia selalu damba-dambakan. Mendambakan hartanya, kemewahannya, bahkan kepribadiannya. Yang ganteng merasa ganteng, yang cantik merasa cantik. Cinta berlebihan, melupakan, melalaikan, menyampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi pada diri umat manusia ini, cinta mendatangkan kemusyrikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta yang ketiga, cinta yang mendatangkan maksiat. Bagaimana cinta yang mendatangkan maksiat? Di dalam diri umat manusia ada rasa cinta. Di saat umat manusia datangnya rasa cinta, dia melanggar, dia berpaling, dan dia melupakan kepada dirinya. Terkadang umat manusia sendiri pun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lalaikan. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun melalaikan. Kesemuanya yang ada dilalaikan. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Cinta dijadikan pedoman, cinta dijadikan segalanya, bahkan cinta dijadikan rumus kehidupan. Lebih jauh lagi, cinta dijadikan Tuhan. Melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampingkan segala sesuatunya dalam kehidupan umat manusia, mendepankan segalanya hanya rasa cinta. Maka cinta yang terjadi, yang ada adalah cinta maksiat. Cinta yang keempat, cinta karena tabiat atau pula cinta karena kebiasaan. Manusia hidup di alam dunia ini semua serba kebiasaan. Kebiasaan kita makan, kebiasaan kita berpakaian, kebiasaan kita bergaul, kebiasaan kita memenuhi apa kebutuhan hidup kita. Di saat kita semua hidup umat manusia memenuhi kebutuhan di dalam hidup kita,
bagaimana cintanya. Kalaulah kita berpakaian yang berlebihan, maka cinta pun akan menjadi maksiat, dosa, atau pula sebaliknya kemusyrikan. Begitu pula kita bergaul, kita berteman, kita bersahabat, memenuhi kehidupan umat manusia. Kesemuaannya, apakah ini merupakan kebiasaan, atau memang kebutuhan, atau memang cinta yang berlebihan. Jadi ukurannya, semua cinta ada pada dalam diri kita yang bisa membatasi kehidupan umat manusia terhadap cinta adalah keimanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena cinta ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula benci. Benci tidak jauh dengan cinta. Kalaulah kita memang benci, bencinya karena emosi, karena pribadi, karena kepuasan, atau memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menguatkan keimanan menjadi amal ibadah. Tetapi sebaliknya, kalau kita membenci dan bencinya ini karena emosi, memuaskan hawa nafsu, dan kita menjadikan kebencian itu sebagai jadikan dasar kepuasan, meluapkan emosi kita, maka benci ini akan menjadi maksiat yang ujungnya adalah dosa, berakhir pada malapetaka. Kita sadar hadirin yang dimuliakan Allah, orang benci itu sama saja orang mati. Jadi orang yang benci itu sama saja orang mati. Kenapa? Orang benci matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya keras sekeras batu, semuanya mati. Jadi kalau orang benci, siapapun orang yang menasihatinya, siapapun orang yang mengingatkannya, pasti jawabannya, kagak, masa bodoh, biarin. Selalu memalingkan muka dan terus memalingkan muka. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Badannya sudah mati. Nah, manusia, kalaulah memang sudah mati, kesemuanya sudah mati, bertemannya itu adalah setan. Jadi di saat manusia ini datang rasa benci, hatinya tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup, setan itu berkobar. Maka orang yang rasa benci yang melampaui batas, orang yang rasa cintanya pun melampaui batas, semuanya tertutup. Dan dalam jiwa ini berkobar api yang sungguh sangat luar biasa. Cara memadamkannya hanyalah satu, kita menggunakan air wudhu. Kenapa? Karena itu yang namanya api bisa dimatikan dengan air, setan bisa dijauhkan dengan menggunakan air wudhu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang cinta karena Allah, begitu pula orang yang bencinya pun karena Allah, maka manusia ini akan mendapatkan kenikmatan keimanan. Maka hamba ini akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah di antara hamba yang akan menjadi kekasih Allah? Begitu pula dia mendapatkan kenikmatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, salasun man kunna fihi wajada bihinna hilawatul iman, ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu ilallah. Salasun, tiga, man kunna fihi wajada bihinna hilawatul iman. Siapa yang terdapat dalam tiga golongan ini, maka dia mendapatkan manisnya iman. Seseorang yang ada pada tiga golongan ini, maka hidupnya akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dan ada pada manisnya iman.
Siapakah tiga golongan yang mendapatkan manisnya iman? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta segalanya. Kita sadar dalam hidup ini, seperti halnya yang dipertanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, mana yang engkau cintai? Cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasulullah melebihi cinta segalanya. Begitu pula dalam hidup kita. Tanyakan dalam pribadi kita, kenapa di dalam hidup ini kita selalu merasakan kesusahan? Kenapa di dalam hidup ini kita selalu merasakan permasalahan dalam hidup? Kenapa di dalam hidup ini kita selalu merasakan betapa susah dan derita sulitnya di dalam hidup? Oh, permasalahannya cinta diri kita, cinta keluarga kita, cinta anak kita, cinta kehidupan kita, cinta jabatan kita, cinta dunia kita jauh lebih utama daripada cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalaulah umat manusia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah jauh lebih utama dari kehidupannya, maka manusia ini akan mendapatkan kenikmatan iman. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang mendapatkan kenikmatan iman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu ilallah. Mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, la yuhibbuhu ilallah, tidak mencintainya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam mencintai kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencintai hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Hidup ini adalah polemik. Berbagai macam permasalahan kehidupan silih berganti. Berbagai macam polemik kehidupan tiada henti. Hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa. Hari ini rasa cinta, besok rasa benci. Hari ini kita rasa benci, besok rasa cinta. Hidup penuh dengan permasalahan. Di dalam kehidupan ini yang penuh dengan permasalahan, tidak ada lain, dasarnya adalah hati. Semua dasarnya adalah hati. Nah, kalaulah dalam hidup ini pondasinya, dasarnya adalah hati, la yuhibbuhu ilallah, jangan kita sesekali mencintai sesuatu, hanya satu, cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ketiga, golongan yang mendapatkan manisnya iman, wa ayyukroha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yukrohu ayyukdhafa finnar. Orang yang ia benci, orang yang ia jauhi, tidak ada lain benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam diri kita membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesudahnya umat manusia datang rasa cinta, maka akan timbul rasa benci. Dulu istri yang kita cintai, sungguh kita idamkan, tiba-tiba istri ini menjadi orang yang kita benci. Sahabat, kawan, teman, dulu yang mengiringi kita, dulu yang ada di samping kita, dulu yang menjadi teman kita, sekarang menjauh menjadi orang yang kita benci. Begitu pula dalam hidup kita, terkadang anak, dambaan hati, pujaan hati, ternyata anak menjadi yang kita benci. Seiman kita, pribadi kita, hidup kita, sahabat kita, ternyata menjadi orang yang kita benci. Seseorang yang kita benci, tidak ada lain dalam hidup kita, hanya satu, benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
Jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia tidak akan lari dari rasa cinta dan benci, karena cinta dan benci merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, semenjak manusia dilahirkan ke alam dunia sampai berakhir kematian. Cinta dan benci selalu ada menggelora dalam jiwa kita. Maka umat manusia yang memiliki rasa cinta dan rasa benci hanyalah satu: cinta sederhana, benci sederhana. Begitu pula cakupannya, lindungannya sebagai penahan cinta dan benci hanya satu: cinta karena Allah, benci karena Allah. Seseorang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, maka manusia itu adalah manusia yang sempurna, mendapatkan kenikmatan betapa manisnya keimanan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.